Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali والتابعين والتابع تابعين من أئمتنا الفقهاء المجتهدين والأصوليين المتكلمين والمحدثين المفسرين والصوفية العارفين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu tahun paling tidak 48 kali kita mendengarkan pesan takwa. Namun tidak bisa kita pungkiri masih banyak yang belum betul-betul memahami siapa orang yang bertakwa. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa waqahum adzabal jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman dari azab api neraka jahanam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan takwa, mereka mengatakan at-taqwa fil lughah bima'na al-wiqayah. Takwa secara bahasa dan etimologi artinya adalah penjagaan. Ai hifdzus syai' an kulli ma yu'dhi. Menjaga apa yang kita cintai dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Pendek kata, para ulama mengatakan ai ij'al bainaka wa baina adzabillahi ta'ala wiqayah. Jadikanlah antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala satu penjagaan. Banyak di antara orang yang menganggap bahwasannya tanda-tanda orang bertakwa tidak bisa dilihat secara zahir. Ini keliru. Para ulama menjelaskan begitu banyak tanda-tanda ketakwaan dan kesalehan yang dapat menjadi barometer ukur bahwasannya seseorang memang sudah mencapai derajat ketakwaan. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa adalah tidak menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari dunia, harta, tahta, wanita, dan popularitas. Al-Imam Al-Bishr Al-Harith, seorang sufi besar yang lahir di Marwa dan tinggal di Baghdad, yang hidup pada kurun waktu abad ketiga Hijriah, beliau mengatakan, man talabar riyasata bi'ilmihi faqad taqarraba ila Allah ta'ala bibughdihi fahuwa mamkutun fis sama'i wal ard. Apabila ada seseorang menjadikan ilmu agamanya sebagai tangga dan sarana semata-mata untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran, harta, pangkat, tahta, wanita, dan jabatan, maka orang seperti ini hakikatnya mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan membawa ridhonya, akan tetapi membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Al-Imam Sa'id bin Musayyab yang wafat tahun 96 Hijriah, yang didaulat oleh para a'immatul muhadditsin, Imam Ahmad bin Hanbal dan Bukhari sebagai sayyidut tabi'in atau ketua daripada ulama kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, innar rajul la yusalli bil lail faja'alallahu ta'ala fi wajhihi nuran yuhibbuhu ayyakuna lahu kullu muslim fayaqulu ar-rajulu alladhi lam yarahu qattu wallahi ana uhibbu hadzal rajul.
Seorang laki-laki terbiasa bangun malam menangis di dalam sholatnya, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hingga pada suatu saat Allah jadikan pada wajah laki-laki yang beriman dan rajin sholat malam tersebut cahaya yang menjadikannya dicintai oleh setiap orang beriman. Maka ketika laki-laki itu keluar dari rumahnya, orang beriman melihatnya seraya mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih aku cintai dari orang ini, meskipun kami belum pernah bertemu. Begitukah keadaan kita? Atau jangan-jangan sebaliknya, banyak manusia yang melihat kita, bahkan melihat wajah kita pun mereka lari dari kita karena tidak ada bekas-bekas ketakwaan pada diri. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa tidak pernah menunda-nunda perbuatan baik. Masih imam yang sama, Imam Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan, ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanah. Tidak pernah sekalipun dalam waktu 50 tahun aku melewatkan takbiratul ihram bersama imam. Dalam waktu 50 tahun, dalam keadaan apapun, beliau selalu berusaha menjadi yang terdepan. Begitukah keadaan kita? Sehingga kita merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Yang keempat, tanda manusia yang betul-betul takut kepada Allah, tidak gampang bersumpah dan menjadikan nama Allah sebagai tamengnya. Al-Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda, yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada 204 Hijriah, beliau mengatakan, ma halaftu billah la shadiqan wala kadziban qattu. Demi Allah, tidak pernah sekalipun aku bersumpah membawa-bawa nama Allah, baik aku berada di dalam keadaan jujur, apalagi aku dalam keadaan berdusta. Namun kita hidup, ada manusia-manusia yang diambil sumpahnya dengan Al-Quran, mereka berkhianat, wal'iyazubillah. Yang kelima, tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pesan takwa begitu terpatri di dalam hatinya, tidak marah apabila dinasehati. Seorang sahabi besar, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kafa bil mar'i itsman idza qila lahu taqillah yaghdab fayaqul 'alaika nafsak. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dia dinasehati, mungkin oleh orang yang jabatannya lebih rendah, status sosialnya lebih rendah, ilmunya lebih rendah, umurnya lebih muda, maka orang itu marah, tidak terima dan mengatakan, urusi saja urusanmu. Bukankah itu yang sedang kita hadapi? Maka bagaimana mungkin kita mendakwa bahwasanya kita adalah orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang menasihati kita, kita menganggap ini hanya sekedar nasihat. Selanjutnya yang keenam, tanda dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu menangis setelah melakukan maksiat. Para ulama mengatakan, man adznaba wa huwa yadhhak dakhala nar wa huwa yabki. Kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, lantas dia tertawa terbahak-bahak, dia post maksiatnya di media sosial, orang seperti ini maka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Wa man adznaba wa huwa yabki dakhala jannata wa huwa yadhhak. Barang siapa melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menangisi dosa-dosanya, maka orang itu akan masuk surga dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idza fataha lakal wijha min at-ta'arrufi fala tubali ma'ha in qalla 'amaluk. Kalau Allah sudah membukakan suatu jalan bagimu untuk mengenalnya, maka jangan kau khawatirkan dosamu yang banyak, jangan kau khawatirkan amalanmu yang masih sedikit. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arraf ilaika. Karena Allah tidak membukakan jalan itu kepada kita, wahai saudaraku, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih mengenalnya. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muridu 'alaika wal a'mal anta muhdiya ilaihi fa aina ma tahdi mimma huwa muridu 'alaika. Amalmu yang sedikit itu adalah bawaanmu kepada Allah, jinjinganmu kepada Allah. Namun ampunan Allah, kasih sayang Allah adalah hadiahnya darimu, hadiahnya kepadamu.
Maka di mana letak perbandingannya? Tentenganmu, jinjinganmu, dosamu, amalmu yang sedikit itu dibandingkan dengan ampunan dan rahmat Allah. Yang terakhir, tanda orang yang bertakwa tidak pernah suuzon, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Nabi Muhammad SAW sebelum wafat 3 hari beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Jangan sampai ada siapapun di antara umatku yang mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dimakamkan di kota Muqattam 30 menit dari Masjid Al-Azhar Syarif di Mesir, beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhafid du'a mujiban liya'sika fa'wa dhamina laka fima yakhtaruhu li nafsika la fima takhtaruhu li nafsika fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Apabila kamu setiap saat berdoa kepada Allah lalu Allah belum mengabulkan doa-doamu, maka janganlah hal tersebut membuat dirimu putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pemberian apa yang Dia inginkan untukmu, bukan apa yang kau inginkan untuk dirimu, pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Maka jadilah kita orang-orang yang tidak mencari dunia dengan ilmu. Jadilah kita orang-orang yang menangis pada saat-saat kita hanya berdua saja dengan Allah di tengah malam. Jadilah kita tidak pernah menunda-nunda amal saleh. Janganlah kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk urusan apapun kecuali dalam keadaan yang sangat terdesak. Jadilah kita orang-orang yang gemar menerima nasihat, karena agama ini pun adalah nasihat. Jadilah kita orang-orang yang menangisi dari dosa-dosa, dan jadilah kita orang yang hidup dan mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha ta'ala yastajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka wahfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'inta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa'lam anna an-nasra ma'as sabra wa anna al-faraj ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.